Presidennya kan lansia, lemot gerakannya. Lagian lansia ngapain sih jadi presiden? Punya wakil juga pelangap-pelongo tuh wakil presidennya. Lagian anak masih kecil disuruh jadi wakil presiden. Emang bisa? Maksa sih begitu, nih negara maksa, tau nggak? Udah ketuaan jadi presiden, masih kemudaan jadi presiden, ngawur makanya jadinya. Udah nggak usah lama-lama, turun aja deh. Nggak perlu lama-lama, makin hancur. Yang ada nanti bukan cuma 1-2 orang yang mati, semuanya kayaknya. Negara ini mati yang ada bisa-bisa. Kalau menurut kamu, kritik ini wajar atau berlebihan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan untuk kurang suatu apapun. Semoga selalu menjadi pribadi yang sukses dan bersahaja. Prabowo Subianto tampaknya mempunyai sebuah stigma negatif ya akhir-akhir ini. Karena dari kebijakan-kebijakan beliau itu tampaknya tidak bisa membuat masyarakat itu semakin sejahtera. Bahkan seorang Prabowo Subianto itu dinilai itu lebih buruk dari seorang mantan presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Hal ini tentu saja membuat sebuah rasa bagi para warga ketika bertemu dengan Prabowo Subianto, baik itu di media digital atau bahkan ketika dia itu sedang melewati sebuah wilayah daerah, itu malah ditertawakan, kadang-kadang dicuekin. Berbeda ya dengan Deddy Mulyadi. Tentunya ini menjadi sebuah poin tersendiri. Apakah seorang Prabowo Subianto itu memang seorang presiden yang sudah benar kerjanya? Atau bahkan boleh dibilang benar pidatonya doang. Kadang-kadang pidato aja salah guys ya. 10 tambah 6, 17. Tapi itulah seorang Prabowo Subianto yang mempunyai sebuah keunikan yang akhir-akhir ini dicecar emak-emak. Komentarnya gokil-gokil banget dan cukup pedas. Menarik untuk saya waktu belajar lengkapnya, kita play. Nah, ngajarin orang Indonesia buat hemat, nggak usah. Gedek bet gue disuruh berhemat ya. Kita ini kurang hemat apa lagi sih? Minyak aja kita pakai ngegoreng sampai hitam. Nasi nih, udah berkerak aja nih. Kita rendam, kita kukus lagi. Jadi yang perlu dikoreksi bukan cara kita ngatur uang, tapi sistem nih yang bikin kita terus-terusan harus mode bertahan. Ya hemat gimana lagi sih? Negara orang, negara kaya mau kau urus. Mainan orang itu aja rudal. Sekali tembak miliaran itu satu peluru. Kayak hujan rudal orang itu antar negara. Yang meninggal cuma 3, yang meninggal cuma 7. Kita belum lagi kita ditembak, baru balon hijau meletus kita udah mati duluan. Mati kelaparan, mati gara-gara mencuri labu siam, mati gara-gara mencuri segenggam beras, meninggal gara-gara nggak bisa beli pena sama buku. Tulisan gas kita aja masyarakat miskin. Udahlah kita dikatai miskin, disuruh hemat lagi. Coba buka dulu pemikiran, otak besar, otak kecil, agak digoyang-goyangkan dulu kepala itu biar agak encer dulu pemikiran. Cita-cita rakyat kok dipatahkan, keinginan rakyat kok dipatahkan, ya bukannya menyemangati rakyatnya untuk tetap kerja keras agar bisa hidup makmur, ini malah direndahkan. Jadi yang berhak bermimpi untuk menjadi hidup kaya raya itu hanya milik para penjemput, para pejabat, pemerintah. Iya. Iya rupanya. Setiap pejabat pemerintah itu boleh bermimpi untuk menjadi kaya raya. Karena apa? Karena lihatlah negeri sekarang ini. Semua dirampok. Sementara rakyat ditindas, diperas. Jancok. Kita dengarkan dulu ya, Raja di Indonesia mau pidato. Apa yang dipidatokannya? Mari kita simak bersama guys. Banyak negara minta beli beras dari kita. Saya bilang beri. Kalau mereka butuh, kita harus bantu. Banyak negara luar yang minta beli beras ke Indonesia. Mantap dong Pak, keren Pak negara Bapak selama Bapak mimpin negara Indonesia. Ini kan negara Bapak, bukan negara rakyat kan? Karena kan kebijakan atas kemauan Bapak aja. Bapak kan nggak pernah mendengarkan suara rakyat. Rakyat mau menjerit, rakyat mau ngomong apa juga Bapak nggak peduli. Ya karena negara Bapak, negara Pak Prabowo. Ya, selama negara ini dipegang oleh Bapak Presiden Prabowo, harga beras mencapai 18.000 guys. Itu yang layak dimakan. Jadi kalau yang 17, 16, 15 itu makanan yang nggak layak, itu beras nggak layak ya.
Saya bukan orang kaya Pak, tapi bagi saya itu beras yang tidak layak dimakan ya Pak. Mengingat di Indonesia ini katanya negara yang makmur, yang subur, apanya yang subur? Yang ada, yang subur itu para koruptor, yang subur itu para pejabat ya Pak. Kalau rakyat tetap miskin ya, Bapak mau ngekspor beras, sementara Bapak ngekspor beras yang mau dijual keluar katanya harga 10.000, sedangkan rakyatnya beli 18.000. Dasar nggak genah. Udah dikasih tahu, nih aki-aki mimpin rumah tangga aja gagal, apalagi mau mimpin negara. Nih, akibatnya nih, kalau kita milih orang yang aki-aki, nggak mau dinasihatin, nggak mau dikritik, nggak mau dikasih tahu hal yang positif, maunya ngomong sendiri, maunya joget-joget. Dia bilang, di kampung-kampung kan kalau orang kampung belanja kan nggak pakai dolar. Ya emang dari dulu, dari zaman dulu, orang juga tahu kali. Di kampung itu semua belanja pakai rupiah, nggak pakai dolar. Nih, ucapan itu keluar dari seorang pemimpin yang tidak bertanggung jawab, yang tidak tahu situasi rakyatnya, yang tidak peduli akan rakyatnya. Ini yang dibilang pemimpin yang baik. Mana itu janji Bapak Presiden kita Prabowo dulu sebelum dia jadi presiden? Dia kampanye katanya akan menaikkan gaji honor sebanyak 2 juta. Sekarang gaji honor hanya 200.000 sampai 400.000. Jadi tolong diperhatikan gaji honorer daripada mengeluarkan anggaran sebanyak 1,5 miliar dan anggaran beli kaos kaki mengeluarkan 6,9 miliar yang tidak bermutu, yang tidak berbobot. Lebih baik kalian memperhatikan guru-guru yang honorer. Gak usah galau, gak usah takut, dolar melambung tinggi gak masalah. Kata Pak Presiden itu gak berpengaruh buat Indonesia. Masyarakat desa itu tidak memakai dolar ya untuk transaksi. Jadi gak usah dipikirin, ini bener banget pernyataan Pak Presiden. Kebetulan aku tuh lahir dan besar di sebuah desa ya. Keluargaku masih tinggal di sana. Aku mah udah pindah ke kota ya. Nah, keluargaku yang masih di desa itu ya, dari dulu aku lahirnya sampai sekarang itu ya, buat butuh sesuatu itu nggak pakai transaksi, pakai uang, enggak, tapi barter. Ya, jadi kita mencari ya, tanya-tanya sama tetangga. Aku lagi butuh beras, tetangga lagi butuh telur. Misalnya aku ada telur, tetangga ada beras, ya kita barter ya. Tapi seringkali kita juga kesulitan kalau misalnya nggak bisa ada teman buat barter, kita transaksinya pakai daun. Jadi santai semuanya, itu tidak ada pengaruhnya ya. Mau dolar sampai ke 25.000 juga nggak ada pengaruhnya buat kita yang ada di desa ya. Terus kita tuh kalau kemana-mana ya, naik kendaraan itu ya, nggak pakai bahan bakar minyak, nggak, kita tuh naik permadani ya. Kalau nggak ada permadani kita pakai elang. Sekarang udah agak maju, kita naik kuda. Jadi udah santai aja, nggak usah pada pusing-pusing ya Besti. Semua tetap stabil, semua tetap aman ya. Indonesia generasi emas 2045. Ini akibat Mr. Presiden salah bergaul nih lihat temannya. Ya kan? Satu lagi nih. Presiden itu orang pintar, sayangnya salah pergaulan hingga selalu mengeluarkan statement konyol. 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah mengingatkan manusia mengangkat pemimpinnya dari kalangan orang-orang bodoh. Jika mereka ditanya tentang suatu urusan, mereka menjawabnya tanpa ilmu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Dan hei Mr. Presiden, Anda menyatakan yang pusing itu orang-orang yang sering keluar negeri. Coba kita tanya, siapa yang paling sering keluar negeri dan menghabiskan uang rakyat untuk kunjungan? Aku kok mblongo karo ceramah Pak Presiden itu. Kerja MBG ini lagi 1 tahun lho ya. Mosok kemiskinan menurun setahun iso menurunkan kemiskinan no. Lah kondang men Pak jenengan. Sing lapor sapa? Kepala-kepala daerah. Oh alah Pak, Bapak ngerti apa gak? Sembarang karir larang ya. Kuwi mergo apa? Kuwabe ditarik nang MBG. Lah otomatis wong kaya aku sing blonjo nih Pak tak dadi larang. Kuwi bekakase kudu tak dol piro Pak? Pertanyaan saya. Kalau semua bahan pokok yang berada di pasar itu semuanya hampir larinya ke MBG, terus wong-wong bakul cilik gini ki mlayune nandi aku tak tekok. Sing entuk jatah mangan seneng Pak, sembarang kalir saiki dadi jatah MBG. Lah wong sing ora entuk jatah, kerja-kerja dhewe Pak tak omongi. Golek upo jiwa dhewe. Kok kemiskinan menurun saka ngendi? Setahun iso menurunkan kemiskinan loh. Lapangan pekerjaan wis rampung tuntas. Ya sing kerja nang MBG tok kuwi mau, ya nggo urip mereka sendiri. Tapi kita sebagai rakyat kecil itu banyak sekali lho, Pak. Sing rambut gawe ning kono. Kuwi golek duit dhewe, Pak. Ceker-ceker dhewe. Saiki motor pajak iki lho, mundak. Sembarang kalir mundak piye? Rakyat sengsara yo iya. Kok ngomong kemiskinan sing lapor sapa? Tak roh wonge. Kok iso men lho ngapusi lho. Tetep ngapusi kuwi. Sembarang kalir mundak koyo ngene kok ngomongnya kok.
nganu murah sembarang kali harus memperbaiki ekonomi. Delok jaran tenan. Pak, oh alah. Ora roh ngisor kok Pak marahi jenengan kan ning dhuwur. Mau terima laporane kae ngono tok, tapi kenyataan di lapangan ki piye ngono lho Pak. Kok gede ya Allah ya. Lagian Pak, selama Bapak memimpin, Indonesia ini bukannya baik-baik saja, tapi malah tambah mewat maut alias morat marit. Secara sampean kan mantan perwira, mantan prajurit, kudune sampean duwe wibawa Pak. Nek wis ngerti masyarakat nggak seneng, ya lengser lah. Sadar diri sendiri. Ngopo dadak ngongkoni masyarakat turun ke jalan, kon demo, panas-panasan, klesetan turun dalan. Oh, ya tidak dong Pak. Secara sampean kan gila jabatan. Lagian Pak, selama Bapak memimpin, Indonesia ini bukannya baik-baik saja, tapi malah tambah mewat maut alias morat marit. Nggak setuju anjing, MBG buat apaan? Padek bego, buat MBG, makanannya boteng nih, kagak enak. Guru tani mahasiswa. Dari komentar emak-emak nih yang sangat pedas kepada seorang Prabowo Subianto, memang gokil banget ya. Namanya juga emak-emak ya, ras terkuat di muka bumi. Ketika mereka menilai seorang Prabowo Subianto yang nantinya itu, yang tadinya maksudnya itu sebagai presiden harapan bangsa lah, karena di program-programnya kan sangat mulia MBG. Tetapi pada kenyataannya ini bukan program Prabowo Subianto ya. Ini adalah program seorang Presiden Jokowi waktu itu di masa pemerintahnya itu membuat sebuah Kepres nomor 28 tahun 2025 yang kemudian mengaturlah dari sistem-sistem koordinasi MBG. Dia membentuk fondasinya dan kemudian diteruskan oleh Prabowo karena dari maksud seorang Jokowi yaitu pertama kan setelah dia membangun fundamental dan kemudian itu menunjuk tim koordinasi, pertama itu dilantik Mang Dadan. Dan kemudian seperti kita tahu sih sebenarnya MBG bagus banget ya untuk anak-anak sekolah agar dan kemudian balita biar tidak stunting, ibu hamil dan menyusui, dan kemudian dari kelompok rentan lainnya seperti lansia dan sebagainya. Tapi itulah dari program MBK yang tampaknya sebagai carut marut ya, bahkan dari mitra-mitranya banyak tertipu. Kemudian yang resmi saja sekarang pada mandek ya, pada mangkrak karena dari efisiensi dari pergantian dari Ibu Nenek SD yang merupakan seorang wartawan senior yang pernah terlibat kasus hoax ya, karena dia itu pernah berbohong dengan membuat narasi ketika Ratna Sarumpait itu mukanya bonyok habis operasi, itu diberitakan malah seorang Ratna Sarumpait itu ditimpukin sampai bonyok. Bahkan yang paling garda depan itu waktu itu adalah seorang Fadlizon. Nah, benar tampaknya apa yang dikatakan seorang Tio ya, seorang ketua BEM dari UGM, bahwa dari untuk menjadi pejabat di Indonesia di Konoha, terutama dari jabatan yang dikelola oleh COMBG, itu nggak perlu sebuah kompetensi dan moralitas, hanya sekedar loyalitas, dan orang-orang yang loyal inilah yang melakukan segala cara untuk tameng atau garda terdepan Prabowo Subianto. Mereka dilantik apapun backgroundnya, yang penting loyal gitu ya. Dan kemudian inilah mungkin yang membuat kecewa masyarakat, dan kemudian khususnya emak-emak ini ya, kalau udah komentar udah pokoknya rudal Iran aja kalah. Aduh, ini gokil banget. Dan kemudian kalau marahnya itu kayak lagi kelabakan kuotanya gabisan. Apalagi diiringi raut muka yang khas emak-emak ketika dia itu sedang nyinyir. Semoga saja ada perbaikan ya guys ya, dan mama bisa puas. Selain dia puas di rumah, puas dengan pemerintahan. Cukup sekian ya, pada teman-teman, semoga menambah informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.